Bayangkan sebuah raksasa yang bersembunyi jauh di kedalaman laut, bergerak senyap seperti bayangan yang bahkan sonar pun enggan mengakui keberadaannya. Di tengah obrolan hangat warganet tentang alutsista terbaru, satu nama tiba-tiba mencuat bak ombak yang memecah keheningan. Kalasta IG, sang paus besar dari Jepang. Entah siapa yang pertama kali membocorkan desas-desus ini, tapi cukup untuk membuat telinga pecinta militer berdiri dan dompet negara ikut meringis. Karena kalau bicara harga, teman-teman, ini bukan kapal selam mainan atau sekadar upgrade kosmetik. Kita sedang membahas unit yang menembus 10 triliun rupiah. Per satu unit. Kalau angka sebesar itu dipakai buat borong kerupuk, mungkin seluruh Indonesia bisa ikut makan sambil ngopi 7 hari 7 malam. Tapi begitulah dunia alutsista. Ada rupa, ada harga, dan untuk kapal selam satu ini, rupanya memang bukan main. Kisah Kalasta IG sejatinya adalah cerita evolusi ekstrim. Bila kelas Soryu, pendahulunya, dianggap sudah seperti mobil sport yang gesit, maka Kalasta IG ibarat mobil sport yang mesinnya sudah dimodifikasi langsung oleh teknisi kelas Formula 1. Bukan sekadar upgrade, tapi loncatan generasi. Kalasta IG adalah proyek kolaborasi dua raksasa industri Jepang, Mitsubishi Heavy Industry dan Kawasaki Heavy Industry. Nama yang sudah terdengar wangi di telinga para penggemar otomotif, apalagi teknologi militer. Jadi wajar kalau publik sempat berpikir, kalau mobil keluaran Jepang aja bandelnya kayak gitu, apalagi kapal selamnya? Selain reputasinya yang mencorong di dunia militer, keberadaan Kalasta IG juga mencerminkan bagaimana Jepang menjaga konsistensi dalam filosofi mereka, menggabungkan presisi, disiplin, dan inovasi dalam satu paket yang nyaris tanpa celah. Kalau kita lihat rekam jejak industri pertahanan Jepang, mereka tidak pernah terburu-buru ketika membuat alutsista. Setiap baut yang dipasang, setiap sensor yang disetel, selalu melewati rangkaian pengujian yang ketat. Mereka seperti seniman yang memahat patung, perlahan, tapi hasilnya selalu memukau. Hal ini juga terlihat dari bagaimana Jepang menangani perkembangan teknologi kapal selam sejak era Soryu hingga Taige. Mereka tidak sekadar menambah fitur, tapi mengulang kembali seluruh filosofi desain dari nol. Bagi insinyur Jepang, peningkatan tidak cukup hanya membuat kapal lebih cepat atau lebih kuat. Kapal itu harus lebih senyap, lebih cerdas, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih aman bagi seluruh kru di dalamnya. Sebuah pendekatan yang mungkin tampak sederhana, tapi berdampak sangat besar pada kualitas akhir. Di sisi lain, kehadiran Kalasta IG juga memengaruhi dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara tetangga, baik yang berteman maupun yang sering tegur sapa di perairan, tentu ikut memantau perkembangan ini. Karena dalam dunia militer, yang paling menakutkan bukanlah senjata yang terlihat, tetapi yang tak terlihat. Dan Kalasta IG berada tepat di kategori itu. Dengan kemampuan menyelinap berhari-hari tanpa jejak, kapal ini secara tidak langsung mengubah perhitungan strategis negara manapun yang berniat memasuki wilayah maritim Jepang. Atau siapapun yang kelak memiliki kapal ini, termasuk Indonesia jika jadi membeli. Satu unit saja sudah cukup membuat negara lain berpikir ulang sebelum melakukan aksi provokatif. Dalam bahasa halusnya, kalau kamu cari ribut, pastikan kamu tahu siapa yang sedang bersembunyi di bawah permukaan. Dan disinilah menariknya kapal selam modern. Kekuatan terbesarnya bukan hanya pada senjata yang dibawa, tapi pada ketidakpastian yang ia ciptakan di benak musuh. Ketika lawan tidak tahu apakah kamu ada atau tidak, justru saat itu kamu paling kuat. Salah satu alasan kenapa harga Kalasta IG bikin napas ngos-ngosan adalah penggunaan baterai lithium-ion full system. Teknologi yang biasanya kita lihat di HP atau laptop, tapi kali ini dalam skala yang bisa menggerakkan kapal selam 3.000 ton. Beda jauh dari kapal selam konvensional yang masih memakai baterai timbal asam. Sistem lama itu membuat kapal selam harus rutin muncul ke permukaan untuk mengisi daya, ibarat penyelam yang harus sesekali naik mengambil napas. Kalasta IG tidak perlu itu semua. Ia bisa bersembunyi berhari-hari hingga berminggu-minggu, tanpa memperlihatkan sedikit pun batang hidung ke musuh. Inilah yang membuatnya disebut sebagai silent assassin, sang pembunuh senyap yang selalu bergerak dalam kegelapan. Kalau musuh tidak mendengar apa-apa, lalu tiba-tiba lambung kapalnya disapa torpedo. Ya, begitulah seni perang bawah laut. Diam-diam menghanyutkan. Kemampuan Kalasta IG untuk bertahan lama di bawah permukaan tanpa ketahuan ini sebenarnya bukan sekadar soal teknologi baterai semata. Ada seni rekayasa yang sangat rumit di baliknya. Jepang memadukan desain hidrodinamika yang halus, sistem pendingin baterai yang efisien, dan manajemen energi yang benar-benar presisi.
Setiap watt listrik yang keluar dari baterai lithium-ionnya diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan panas berlebih, karena panas adalah musuh utama kapal selam. Sedikit saja ada anomali suhu, sensor musuh bisa menangkapnya. Inilah kenapa Endurance TAIG bukan cuma soal baterainya besar, tapi bagaimana seluruh ekosistem kapal itu bekerja dalam harmoni. Seperti orkestra yang setiap instrumennya memainkan nada yang tepat pada waktunya. Mesin, baterai, sistem kontrol, hingga propulsi, semuanya bekerja dalam senyap. Tidak ada suara berlebih, tidak ada getaran mencurigakan. Yang terdengar hanyalah aliran air menyentuh badan kapal, dan itu pun hampir seperti bisikan. Bagi para ahli perang bawah laut, tingkat kesenyapan seperti ini adalah mimpi buruk. Karena ketika sebuah kapal selam tidak meninggalkan jejak akustik, tidak memunculkan gelombang panas, dan tidak perlu naik ke permukaan, berarti ia berada di level operasi yang sangat sulit dideteksi. Dan di dunia di mana detik bisa menentukan hidup atau mati, kemampuan seperti ini adalah emas murni. Dengan bobot sekitar 3.000 ton, panjang 84 meter, dan lebar 9,1 meter, kelas TAIG bukan sekadar kapal selam besar. Ia membawa kenyamanan yang jarang ditemui di kapal selam konvensional. Yang menarik, kapal ini sudah dirancang ramah gender sejak awal. Ada ruangan khusus untuk wanita, suatu fasilitas yang masih jarang ditemui di kapal selam dunia. Jika kelak TNI AL mengirim prajurit perempuan terbaiknya, kelas TAIG siap tanpa perlu repot rombak interior lagi. Dibandingkan kapal selam tua yang ruangannya sempit dan sesak, TAIG ini ibarat hotel dengan fasilitas yang membuat kru bisa bekerja berbulan-bulan tanpa kehilangan kewarasan. Selain ruang yang lebih lega dan fasilitas yang jauh lebih manusiawi, kelas TAIG juga memberikan perhatian besar pada faktor psikologis kru. Dalam operasi bawah laut yang bisa berlangsung berminggu-minggu, kesehatan mental adalah kunci utama. Karena itulah sejumlah area di dalam kapal dirancang dengan pencahayaan yang lebih hangat, sirkulasi udara yang stabil, serta penataan ruang yang tidak membuat kru cepat jenuh. Detail sederhana seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi mereka yang hidup di kedalaman laut tanpa sinar matahari, setiap sudut yang terasa nyaman bisa menjadi penyelamat mood. Tak berhenti di situ, Jepang juga menambahkan beberapa sistem pendukung kenyamanan modern, mulai dari ruang rekreasi kecil, dapur yang lebih ergonomis, hingga area istirahat yang tingkat kebisingannya ditekan serendah mungkin. Semua ini dirancang agar kru bisa tidur lebih baik, bekerja lebih fokus, dan tetap menjaga ketenangan di tengah tekanan operasi yang intens. Karena pada akhirnya, kapal selam secanggih apapun tetap bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya. Dan kelas TAIG benar-benar menunjukkan bahwa teknologi terbaik adalah teknologi yang membuat orang di dalamnya bisa bekerja dengan kondisi mental yang paling prima. Salah satu daya tarik yang jarang dibahas adalah kecepatan produksi Jepang. Pada Oktober 2025, mereka baru saja meluncurkan unit ke-6, bernama JSOG. Jepang memproduksi kapal selam seperti pabrik tahu, cepat, rapi, dan kualitas tetap nomor satu. Jika Indonesia jadi membeli dari Jepang, antreannya kemungkinan tidak sepanjang membeli dari Eropa yang kadang harus melewati birokrasi yang rumit. Bagi negara yang butuh modernisasi alutsista cepat, faktor ini sangat penting. Jangan lupakan jantung pendengaran kelas TAIG, sonar Aoki ZKK 8. Studi singkatnya begini, ia terintegrasi dengan serat optik, membuat sensitivitasnya sangat tinggi. Kapal selam ini bisa membedakan suara paus asli, suara arus laut, hingga suara baling-baling kapal musuh yang sedang mencoba mengendap-endap. Belum selesai di situ. Bagian tubuhnya dilapisi material penyerap suara generasi baru, membuatnya semakin sulit dideteksi. Jadi kapal selam ini bukan hanya ahli mendengar, tapi juga ahli menghilang. Kombinasi yang tidak adil, tapi sangat efektif. Pertanyaannya, apakah 10 triliun terlalu mahal untuk sebuah rasa aman dan wibawa maritim? Ataukah uang sebesar itu lebih baik dipakai membeli banyak kapal selam lain yang lebih terjangkau? Jawabannya kembali kepada pemerintah, khususnya Menhan dan Menteri Keuangan. Apakah anggarannya memungkinkan? Yang jelas, secara teknis, kelas TAIG adalah salah satu kapal selam konvensional terbaik di dunia saat ini. Dan jika Indonesia punya satu saja, itu sudah memberi dampak psikologis besar bagi stabilitas kawasan. Sekarang, keputusan ada di tangan para petinggi. Lalu bagaimana menurut Anda, kawan? Apakah kita perlu membeli monster bawah laut ini? Atau uangnya lebih baik dipakai buat hal lain? Silakan hitung-hitungan sendiri.